teratur ya. Kita lihat tidak tersusun dengan baik ya. Cara untuk menyusunnya, jika kita menggunakan komputer lebih banyak. Namun kalau jika kamu menggunakan smartphone, Android, itu hanya ada satu cara. Nanti kita bahas ya. Oke. Nah, kalau ini sudah kita seleksi, sudah kita blok, kita tinggal copy. Selanjutnya kita paste ya. Nah, untuk kolom yang kedua ini kita urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar ya. Ini kita blok. Oke. Selanjutnya kita tinggal tekan data menu ya, sort range A to Z. Jadi data yang ada di kolom ini akan disortir dari A hingga Z ya, untuk huruf depannya. Cara kedua adalah menggunakan, Anda tinggal klik di mana saja. Oke. Kemudian kita klik di filter, view, create new filter. Di sini ada pilihan filternya ya. Selanjutnya tinggal kita sort A to Z. Nah, namun di sini kita akan mengurutkan dari yang paling besar hingga yang paling kecil. Kita kembalikan ke sort Z to A. Ya, mudah ya. Oke, baik. Selanjutnya untuk tabel muai panjang. Nah, sekarang kita lanjut dengan tabel muai panjang ya. Oke. Nah, di sini saya sudah menaruh angka-angka yang sebagai variannya ya, untuk suhu awal, suhu akhir. Ya, suhu awal dan suhu akhirnya itu untuk aluminium, perunggu sampai perak ini untuk yang 1-6 sama semua. Untuk 78 sampai 12 ini berubah lagi ya. Oke, jadi ini kita lakukan penggandaan dulu. Nah, data yang ada di sini kita tinggal gandakan dengan tarik titik fill in. Ya, bisa. Oke, cuman ada sedikit gangguan teknis di sini, nanti kita perbaiki tentang warna fill ya, fill colornya. Oke. Nah, untuk yang di sini kalau kita tarik itu dia akan melakukan pengurutan data yang tentunya tidak kita inginkan ya. Ini adalah koefisien muai panjang dari masing-masing logam yang ada di sini ya. Kita pakai copy. Selanjutnya kita blok sampai ke bawah, kita paste untuk membentuk penggandaan secara berulang ya. Oke. Untuk yang di sini juga sama, tinggal tarik ke bawah. Oke, untuk di sini juga sama, tarik ke bawah. Oke, ini adalah yang angkanya yang sama ya. Ups, ada terjadi penimpaan. Oke, penimpaan data yang tadinya ada. Copy ke bawah. Selesai. Untuk yang ini kita ubah warnanya dengan menggunakan fill color. Kita kasih white. Oke. Selanjutnya untuk dipakai yang di bagian bawahnya lagi, kita boleh menggunakan fill format. Oke. Mudah ya. Nah, datanya sudah tersusun dengan baik semuanya. Tinggal kita melakukan perhitungan terhadap ini adalah deviance ya. Deviance itu adalah perubahannya ya, perubahan panjang ya. Setelah kita memanaskan logam tersebut dari suhu awal ke suhu akhir yang seperti ini. Oke, jadi setiap rumus kita mulai dengan menggunakan tanda sama dengan. Sama dengan koefisien muai dikalikan dengan suhu akhir dikurangi suhu awal. Oke, nah di sini kita dapat hasilnya. Di bawahnya dia akan memberikan ya saran ya, sesuai dengan rumus yang kita masukkan tadi, dia akan melakukan pengisian rumus yang sama, namun mengambil dari alamat sel yang berbeda ya. Nanti kita lihat. Oke, yang tadinya di sini dia mengambil dari C3 yang ada dengan yang sejajar dengan dia. Nah,
Untuk sel yang di bawahnya dia akan mengambil yang sejajar dengan dia, yang di bawah tadi ya, yang ada di bawah tadi ya. Oke. Nah, untuk rumus sebenarnya selain menggunakan tanda sama dengan, masih ada beberapa cara lagi untuk memulai suatu rumus. Salah satunya adalah menggunakan tanda plus. Jadi tanda plus ini pertama kali dipakai saat kita menggunakan lotus 123 ya. Sebenarnya sebelum lotus 123 masih ada yang lebih awal lagi, seperti contohnya fisikal. Oke, namun untuk penggunaan yang lebih terkenal ya pada masa-masa awal DOS, oke, itu adalah lotus 123. Kemudian tongkat estafet dilanjutkan oleh Microsoft Excel. Nah, sekarang kita mempelajari Google Sheet. Kenapa? Karena keunggulannya di dalam berbagi ya, sharing ya. Nah, kita lihat rumus yang ini tadinya adalah menjumlahkan panjang awal dengan perubahan panjang setelah logam itu dipanaskan ya. Oke, kita dapatkan, kemudian kita kasih Ctrl Enter atau klik tanda centang ini untuk mengkopikan rumus tersebut ke bawah. Dengan demikian sudah kita dapatkan hasilnya, tinggal kita blok, kita kasih warna putih untuk iya. Oke, baik. Sini sudah kita dapatkan. Bagaimana cara menghilangkan 0 di belakang ini? Kita blok dulu semua yang ada di sini. Selanjutnya kita kurangi, kita hilangkan desimalnya dengan decrease decimal places. Oke, jadi yang angka-angka yang tidak signifikan, yang tidak ada pengaruhnya, kita hilangkan. Baik, sampai di sini saya berharap apa yang saya bagikan kepada kalian ya bisa bermanfaat bagi kita semua.